Halo, kembali lagi di podcast Pilu, Pintu Masa Lalu, bareng aku Dina. Hari ini aku udah ada di Desa Tukan Mungge, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Nah, hari ini aku mau kupas soal tradisi yang ada di Desa Tukan Mungge, yaitu tradisi megebe-gebegan. Nah, pastinya aku nggak sendiri, tapi aku bareng narasumber yang sangat luar biasa. Dia adalah tokoh muda, masih muda ya teman-teman, dan dia merupakan perbekal Desa Adat Tukan Mungge. Halo Bapak, selamat malam. Ya, selamat malam. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Ya Bapak, sebelum kita lanjut berbincang, boleh Bapak perkenalkan nama terlebih dahulu Pak? Baik, terima kasih adik-adik dari mahasiswa Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Kadek Surya Darmawan. Jadi saya di sini selaku perbekal terpilih Desa Tukan Mungge. Jadi perbekal baru. Saya juga mewakili pemuda, jadi salah satu tokoh pemuda Kabupaten Buleleng. Saya adalah Ketua Forum Pemuda Pelopor Kabupaten Buleleng. Salam kenal Pak Ge. Tiang mau tanya nih ke Pak soal tradisi megebe-gebegan. Sebelumnya, apa sih itu tradisi megebe-gebegan? Boleh nih ke diceritakan? Tradisi magebe-gebegan itu adalah salah satu tradisi dari turun-temurun. Tepatnya kita tidak tahu kapan tradisi itu ada, yang jelas sudah dari turun-temurun itu harus dilaksanakan. Jadi tradisi magebe-gebegan itu sebenarnya adalah saling tarik-menarik dengan kurbannya, hewan kurbannya itu adalah sapi betina. Seperti itu. Oke. Sebelumnya bisa diceritakan atau Bapak tahu nggak sejarah dari tradisi ini? Sejarah secara pasti itu tidak tertuang dalam Purana, belum ada Purana yang menyatakan. Namun dari penuturan atau mitologi, mitos ya dari orang tua-tua terdahulu, para pengisir sesepuh Desa Tukan Mungge, bahwa sejarah tradisi magebe-gebegan itu adalah untuk menetralisir hal-hal negatif, utekale, kemudian untuk mempersatukan, kemudian adanya hama yang terjadi di Desa Tukan Mungge. Jadi hama tersebut menyerang tanaman, sawah persawahan yang ada di Desa Tukan Mungge. Nah, terjadinya hama tersebut, salah satu tokoh adat di Tukan Mungge, ini menurut mitologi ya, itu nangkil, yaitu berkunjung ke salah satu orang pintar atau anak lingsir. Jadi dari sana mendapat petunjuk Desa Tukan Mungge harus melaksanakan upacara Taur Kesange dengan melakukan upacara pecaruan di saat menjelang Hari Raya Nyepi, dengan kurban hewannya adalah sapi betina. Seperti itu mungkin. Berarti Nike termasuk tradisi yang diwariskan Pak Nge? Ya, dari turun temurun udah berapa ratus tahun sudah. Nge, untuk pelaksanaannya Nike biasanya di mana Pak? Pelaksanaannya adalah di Perempatan Agung. Jadi di sana ada pelinggih Ide Betari Catur Buana. Namun orang-orang desa di sini menyebutnya adalah Ide Betari Pecalang Agung. Jadi upacaranya ada di sana, tepat di Perempatan Agung Desa Tukan Mungge. Nge Pak, ini kan pelaksanaannya sebelum Hari Raya Nyepi Pak Nge. Bisa ada gininya nggak Pak? Ada ketentuan harinya nggak? Kayak sase keberapa gitu atau 10 hari mungkin? Untuk ketentuan harinya adalah 1 hari menjelang Nyepi pada saat pengerupukan. Jadi 1 hari menjelang Hari Raya Penyepian atau Sipeng. Jadi sebelumnya itu yang kita laksanakan tradisi itu. Jadi sore hari kira-kira dari jam 4 sampai jam 6 sore upacara itu dilakukan, pecaruan itu dilakukan di Perempatan Agung. Itu.
Berarti Nike kan ada gini sebelum apa namanya? Kan di pengerupukan itu ada apa namanya? Gini ngarak ogoh-ogoh. Itu barengan, Pak? Itu sebenarnya sih berbeda ya. Berbeda waktunya, berbeda, tidak berbarengan. Jadi ada runtutan upacara sebelum upacara Magebegebegan itu dilaksanakan. Yang pertama dari pagi hari itu ada namanya upacara Mapepade. Mapepade itu istilahnya. Mapepade itu adalah upacara pemotongan atau penyembelihan hewan yang nanti dipakai caru di perempatan itu. Jadi itu dihadiri oleh prajuru, kemudian peran anak muda juga di sini sangat penting pada saat prosesi itu. Jadi ikut dalam upacara Mapepade. Pagi hari jam 6 sampai jam 7 pagi. Nah, setelah itu kerama adat, kerama desa Tukar Mungge ikut bergotong royong juga dalam hal memasak ya. Jadi tidak semua kurban itu dikurbankan. Jadi dagingnya itu dipakai sate gede ya. Sate gede juga dipakai, ada ratusan sate nanti pada saat upacara itu. Jadi itu semuanya baik lawar dan lain-lain. Jadi itu setelah ada upacara Mapepade, jadi hewan itu sudah disembelih. Jadi untuk sarana upekare ya, upekare yang akan dilaksanakan itu jadi warga bergotong royong membuat sate gede dan lain-lain, lawar dan lain-lain itu ada di area upacara upekare nanti. Sorenya baru dilakukan persembahyangan. Ada 2 persembahyangan yang dilakukan. Yang pertama adalah upacara mebubu. Jadi itu dipusatkan di Puro Dalem, khusus itu bagi para wanita. Jadi para wanitanya yang melakukan upacara itu persembahyangan dulu dengan membawa perlengkapan mebubu. Nah, kemudian setelah itu di Perempatan Agung itu sudah dibagi tugasnya. Perempatan Agung itu kebanyakan yang lanang ya, yang pria, yang cowok. Jadi di sana juga upacara. Upacara di sana, setelah adanya upacara, selesai upacara baru dilaksanakan pengarakan ogoh-ogoh. Seperti itu tuntutannya. Oh, hebat berarti ya, masyarakatnya bisa melaksanakan 2 tradisi sekaligus. Terus untuk yang memimpin upacaranya Nike siapa, Pak? Apakah pemangku desa yang biasa atau ada gini sulingge kayak gitu? Sulinggih tidak nih. Jadi karena ini pecaruan, jadi dipimpin oleh pemangku Kayangan 3. Dipimpin oleh pemangku Kayangan 3 dan seluruh paguyuban pemangku juga ikut di sana. Jadi di samping itu kalian adat dan perbekal juga ikut melakukan ikut persembahyangan dan prosesi upacara itu juga ikut. Dan itu dihadiri oleh seluruh lapisan elemen masyarakat. Bahkan sebelum terjadi pun sudah penuh di sekeliling pecaruan itu. Udah warga udah mau melihat kan, padahal belum melakukan. Untuk sistemnya itu bagaimana, Pak? Kan ini kurbannya cuma 1 nih. Terus warga yang ikut serta di sana boleh siapa aja atau dipilih, Pak? Sumpama harus kepala keluarga aja gitu biar sama rata dapatnya gitu. Ini tidak, ini bebas. Siapapun itu boleh ikut terlibat di dalamnya. Yang penting itulah warga desa adat ya. Jadi bebas, baik dari keempat Banjar ini atau di desa sebelah juga bisa ikut, karena desa adat dari Menjati Tukar Mungge itu wilayahnya sampai ke Kaliasem. Jadi ada 8 Banjar adat, kemudian desanya sampai desa Kaliasem. Baik itu desa Kalibubuk, ada 2 di sana yaitu Banyualit dan Kalibubuk. Kaliasem juga ada 2, Banyarasah dan Nyung Sangyang. Sampai di sana wilayah desa adat Tukar Mungge. Seperti itu. Bahkan daerah yang lain seperti Anturan dan Tegalinggah pun ada kerama adatnya. Tapi tempekannya cuma ada 8.
Oke, jadi itu kira-kira seperti contoh Desa Tegalingga, di Dusun Lebah Pupuan itu ada juga kerama adatnya di Tukan Munggu. Bahkan kepala desanya juga ya desa adatnya Tukan Munggu. Kepala desa Kalibubuk juga sama, dan kepala desa Kaliasem juga sama, desa adatnya ya di Tukan Munggu. Oke, Tan. Iya, Pak. Untuk makna dan tujuannya itu kan untuk menghilangkan apa namanya? Makna tujuan upacara ya, upekare ya, bukan upacara, upekare, taur sange ya, yang dilaksanakan 1 hari sebelum Sebelumnya. hari raya Sipeng. Jadi makna dan tujuannya itu adalah bagaimana kita bisa menyatukan kerama desa. Jadi di sana adalah tempat berkumpulnya seluruh warga Desa Tukan Munggu untuk menyatukan persepsi. Itu makna secara spiritual. Jadi walaupun kelihatan seperti bentrok ya, tawuran, tapi setelah itu kita makan bareng. Siapapun yang jadi pemenang, misalnya banyak A yang memenangkan apa namanya tuh sapi yang digebek tersebut, ya kita makan bareng-bareng. Siapapun boleh ikut di sana masak. Itu. Kemudian makna yang selanjutnya adalah tidak mengusir ya, tapi menetralisir hal-hal negatif, menetralisir hal-hal buruk ya, butekale yang ada di Desa Tukan Munggu. Bagaimana agar kedepannya Desa Tukan Munggu ini tetap aman, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan terjadi pembunuhan, apa namanya, hal-hal negatif seperti banyak warga yang gantung diri atau kelahiran yang tidak normal, itu ayahnya yang mengambil putri kandungnya gitu misalkan. Hal-hal itulah yang namanya hal-hal negatif kan bisa saja terjadi. Ya itu kita doakan. Seperti hama juga sama. Ketika makanan kita tercemar hama kan, penyakit, kita memakannya kita juga kena efek negatif. Jadi semua hal itu adalah ingin menetralisir butekale dan membersihkan Buana Alit dan Buana Agung. Jadi itu. Jadi keesokan harinya adalah Sipeng juga membersihkan Buana Alit dan Buana Agung, manusianya juga bersih, alamnya bersih. Kemudian sebelumnya juga sama, kita menetralisir itu. Jadi membersihkanlah Buana Agung dan Buana Alit dengan upekare ya, upekare percaruan yang unik yang ada di desa kami. Oke. Sebelumnya apakah ada gini Pak? Pernah tidak dilaksanakan nggak gininya tradisinya Nike? Nah, itu tidak pernah. Untuk yang kemarin ke COVID Pak? Nggih, tetap itu dilaksanakan. Walaupun hanya simbolis ya. Pernah itu simbolis, misalkan kelompok wanitanya yang melakukan itu atau prajurunya yang melakukan itu pernah. Tetap upakara itu tetap berlangsung. Karena tidak berani kami sebagai generasi pewaris, generasi penerus, sebagai generasi adat, tidak berani. Karena itu tradisi turun-temurun. Kita takut kedepannya hal-hal buruk terjadi. Karena apa sih artinya sebuah tradisi, walaupun ya pendanaannya juga kan, ada pendanaan yang keluar. Apa artinya itu ketika hal negatif nanti terjadi? Ya kan lebih baik kita tetap laksanakan dengan cara tertentu. Walaupun COVID tidak berkumpul, tidak boleh banyak orang, kan cukup simbolis kan bisa. Itu tetap jalan. Oh, nggih. Terus Nike kan berami Pak nih, berami terus saling gebek gitu. Apakah ada nggak kejadian cedera atau apa gitu masyarakatnya yang ikut gitu Pak? Kalau cedera kira-kira dulu pernah, karena terkadang di sana melampiaskan ego negatif ya. Kalau seorang benci dengan si A, si B, di sana dilampiaskan dengan saling pukul, bukan saling gebek. Itu pernah terjadi, namun kalau habis itu reda kembali. Memang di sana ketika menggebek-gebekan itu adalah meluapkan emosi positif ya. Emosi positif terkadang di sini juga ada gangguan-gangguan seperti ego pribadi ya, sentimental pribadi, itu biasa. Tapi setelah itu tidak pernah ada kejadian istilahnya terus menerus, enggak pernah sampai sekarang pun enggak pernah. Paling pada saat itu ada berkelahi beberapa, habis itu damai, selesai. Enggak ada sampai
terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, cedera keras nggak ada. Bentrok berarti nggak pernah Pak ya? Kalau bentrok itu pernah, namun tidak sampai. Habis itu kita mediasi di desa, selesai. Jadi tidak pernah hal itu sampai ke ranah hukum itu enggak pernah. Berlanjut nih ke nggak pernah Pak? Karena mereka sadar bahwa ini adalah Tradisi. sakral. Gitu. Dan ketika mereka berpikir negatif terhadap tradisi itu, memanfaatkan momen itu untuk berbuat jahat kepada orang lain, nanti dia kena karma sendiri kok. Itu jelas. Oke, Pak, terima kasih atas pemaparannya, luar biasa. Saya minta closing statement Pak yaitu pesan untuk generasi muda yang nantinya akan mewarisi tradisi ini. Tidak hanya tradisi megepek-gepekan ya, ini Semua tradisi secara umum. Semua tradisi adalah makna dan filosofinya sama, yaitu untuk menetralisir hal-hal negatif. Yang kedua untuk mempersatukan. Yang ketiga adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap keberadaan nenek moyang leluhur kita. Bagaimana mereka berjuang, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa bergelar pahlawan, mereka berbuat sesuatu. Sekarang anak-anak kita sudah bajunya keren, pendidikannya keren, uang juga kan sudah tidak berkecukupan lah, makan berkecukupan. Dulu kan makan hanya sekali. Jadi mereka berjuang sebegitunya, baik sekali dan meluangkan waktu untuk spiritual dengan menuangkan dengan cara tradisi itu. Kenapa kita tidak menghargai itu seperti itu ya? Jadi menghargai saja susah, apalagi kita menciptakan tradisi kan seperti itu. Jadi pesan saya kepada generasi, mari bersama-sama menjaga tradisi yang sudah ada. Jadi sangat penting di sini adalah berpikir positif. Apapun pendidikannya, mari berpikir positif. Jangan berpikir bahwa tradisi itu membuang energi, membuang waktu, membuang finansial atau uang. Jadi membuang segalanya tidak. Jadi bagaimana meluapkan energi positif kita terhadap guna untuk diri sendiri dan orang lain dan desa setempat. Seperti itu. Jadi kita sebagai generasi pemuda harus berpikir positif. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan yang sangat luar biasa. Karena sudah closing statement, kita akhiri podcast Pilu kali ini dengan ngaturan Paramasanti Bapak. Om Santi 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 Om. Sukses Bapak. Sama-sama.